Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dasar-dasar pemrograman. Sebelum kita ke materi, perkenalkan nama saya Rohana dengan NIM 230500793 Program Studi Ilmu Komputer dari Universitas Yatsi Madani. Untuk materi presentasi, yang pertama ada konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman, yang kedua struktur dan sintak dasar, yang ketiga ada logika pemrograman dasar, dan yang keempat form dan input pengguna, yang kelima struktur kontrol, if, else, dan switch, yang terakhir ada perulangan dan pengolahan data. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Apa itu konsep dasar pemrograman? Konsep dasar pemrograman adalah kumpulan prinsip, teknik, dan pemahaman fundamental yang menjadi fondasi dalam menulis, memahami, dan mengembangkan kode dalam suatu bahasa pemrograman. Konsep ini mencakup berbagai elemen penting yang harus dikuasai oleh setiap programmer agar mampu membuat program yang efektif, efisien, dan terstruktur. Mengapa konsep dasar pemrograman penting bagi programmer pemula? Konsep dasar pemrograman penting bagi pemula karena membentuk landasan kuat untuk mempelajari bahasa pemrograman apapun. Dengan memahami konsep ini, pemula dilatih berpikir logis, menyusun solusi terstruktur, menulis kode yang efisien, dan memecahkan masalah secara optimal. Selain itu, konsep dasar memudahkan adaptasi ke bahasa programan baru, karena prinsip-prinsip dasarnya sering serupa. Contoh bahasa pemrograman. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. PHP atau Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman open source yang umumnya digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis dan interaktif. PHP dapat dijalankan pada server web dan dikombinasikan dengan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat halaman web yang lebih dinamis. Karena bahasa ini banyak digunakan dalam pengembangan situs web dan aplikasi web, terutama dalam kombinasi dengan HTML dan CSS untuk desain halaman. PHP memungkinkan pengelolaan data di sisi server dan menghasilkan konten dinamis yang sangat berguna untuk membuat desain web yang interaktif dan responsif. Berikut merupakan contoh program dari bahasa PHP. Materi yang kedua ada struktur dan sintaks dasar. Struktur dan sintaks dasar. Struktur dasar dalam bahasa pemrograman merujuk pada cara kode disusun atau diorganisir dalam program. Struktur ini mencakup elemen-elemen seperti urutan instruksi, penggunaan variabel, dan bagaimana program dibagi menjadi blok-blok logika seperti fungsi, pengkondisian, dan perulangan. Untuk sintaks dasar adalah aturan atau tata cara yang harus diikuti dalam menulis kode dalam bahasa pemrograman tertentu. Sintaks ini mencakup aturan tentang bagaimana menulis pernyataan, menggunakan tanda baca, dan mendeklarasikan variabel atau fungsi. Jika sintaks tidak diikuti dengan benar, program tidak akan berjalan atau akan menghasilkan error. Dari struktur dan sintaks dasar, yang pertama ada tag pembuka dan penutup PHP yang ditandai dengan tanda lebih besar atau lebih kecil dan tanda tanya. Yang kedua ada komentar, ditandai dengan tanda atau dan pagar. Yang ketiga ada variabel dilambangkan dengan $. Yang keempat ada tipe data, yakni menggunakan buka kurung dan string. Yang kelima ada operator. Yang keenam ada struktur kendali. Yang ketujuh ada fungsi. Dan yang kedelapan penanganan form dan input. Berikut merupakan contoh kode atau codingan dengan output hello world. Selanjutnya ada logika pemrograman dasar. Konsep logika pemrograman. Logika pemrograman adalah cara berpikir yang terstruktur,
untuk memecahkan masalah melalui algoritma dan kode. Ini mencakup serangkaian langkah yang jelas dan terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah program. Logika pemrograman menggunakan berbagai konsep seperti yang pertama ada pernyataan pengkondisian atau if-else, yakni membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, jika kondisi A benar, lakukan tindakan X. Jika tidak, lakukan tindakan Y. Yang kedua, ada perulangan atau looping. Untuk mengulangi suatu proses atau tindakan berulang kali berdasarkan kondisi yang ditentukan. Yang ketiga, ada fungsi, yaitu blok kode yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali. Yang keempat, ada algoritma atau langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, ada operator. Operator digunakan untuk melakukan operasi seperti aritmatika atau logika pada data. Mengapa logika sangat penting dalam pemrograman? Karena logika memandu programmer dalam merancang langkah-langkah yang jelas untuk memecahkan masalah, membuat solusi lebih efisien dan mudah dipahami. Dengan logika, programmer dapat membuat keputusan berbasis kondisi dalam kode, sehingga aplikasi dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai situasi. Dengan logika yang baik, juga mampu menghasilkan kode yang lebih efisien, mudah dibaca, dan lebih mudah dikelola. Pemahaman logika membantu programmer mempelajari konsep tingkat lanjut seperti algoritma dan pemrograman. Berorientasi objek dapat mengembangkan kemampuan berpikir komputasional, yaitu menyusun solusi yang dapat dijalankan oleh komputer. Contoh keputusan sederhana dengan if-else. Kode ini menggunakan pernyataan if-else untuk membuat keputusan berdasarkan variabel umur. Jika umur lebih besar atau sama dengan 18, maka akan mencetak Anda sudah dewasa. Jika tidak, akan mencetak Anda masih di bawah umur. Contoh perhitungan sederhana. Di sini kita melakukan perhitungan diskon pada variabel harga awal, diskon 10% dikalikan dengan harga awal, lalu hasilnya dikurangkan dari harga awal untuk mendapatkan total harga setelah diskon. Selanjutnya yaitu form dan input pengguna. Form dan input pengguna adalah konsep penting dalam pengembangan aplikasi web karena memungkinkan interaksi antara pengguna dan aplikasi. Dengan form, pengguna dapat memasukkan informasi yang nantinya diproses atau disimpan oleh aplikasi, seperti data pribadi, preferensi, atau detail lainnya. Dalam PHP, form umumnya dibuat dengan HTML untuk mengumpulkan data dan kemudian diproses oleh PHP untuk memberikan respon atau melakukan penyimpanan data. Contoh form sederhana dari HTML. Ada action, string, proses form PHP yaitu menentukan halaman PHP yang akan memproses data form setelah pengguna mengirimkan data. Ada method atau post, menentukan metode pengiriman data. Post digunakan untuk mengirim data yang lebih aman dan tidak tampil di URL. Yang selanjutnya ada input, yaitu menerima data dari pengguna seperti nama dan email. Selanjutnya ada struktur kontrol, if, else, dan switch. Struktur kontrol digunakan untuk mengatur alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Dalam PHP, struktur kontrol seperti if, else, dan switch memungkinkan program membuat keputusan yang sesuai dengan logika yang diinginkan. If. Struktur if digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi. Jika kondisinya benar, true, maka blok kode di dalamnya akan dijalankan. Di samping, merupakan contoh dari if. Selanjutnya if-else. If-else digunakan untuk memberikan alternatif tindakan jika kondisi tidak terpenuhi. Di sampingnya merupakan contoh dari if-else.
Selanjutnya if else, if else. If else, if else memungkinkan evaluasi beberapa kondisi secara berurutan. Di sampingnya merupakan contoh dari if else, if else. Selanjutnya ada switch. Switch digunakan untuk memeriksa satu variabel terhadap beberapa kemungkinan nilai. Ini berguna jika ada banyak kondisi sederhana. Di sampingnya merupakan contoh dari switch. Selanjutnya adalah contoh kode keputusan berdasarkan input pengguna. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman HTML atau Hypertext Markup Language. Ini merupakan contoh codingannya. Untuk melihat outputnya, kita klik browser, kita ketikkan localhost beserta nama foldernya. Tadi nama filenya saya beri nama input.php. Kita klik dan ini outputnya. Karena ini merupakan keputusan berdasarkan input pengguna, kita contoh input dengan umur 19, outputnya kategori remaja. Selanjutnya kita contoh umur 9 tahun, outputnya adalah anak-anak. Itu merupakan contoh dari keputusan berdasarkan input pengguna. Materi selanjutnya yaitu perulangan dan pengolahan data. Perulangan dan pengolahan data. Perulangan atau loop adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan blok kode secara berulang hingga suatu kondisi tertentu terpenuhi. Sedangkan pengolahan data adalah proses mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis dan mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, penelitian, atau penyelesaian masalah yang melibatkan manipulasi, analisis, atau transformasi data untuk mencapai hasil tertentu. Jenis-jenis perulangan. Yang pertama ada for loop, yaitu perulangan yang digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Di samping merupakan contoh dari for loop. Selanjutnya adalah while loop. While loop adalah perulangan yang digunakan ketika iterasi terus dilakukan selama kondisi tertentu bernilai. Di samping merupakan contoh dari while loop. Selanjutnya ada do while loop. Do while loop mirip dengan while, tetapi kode akan dijalankan setidaknya sekali karena kondisi dievaluasi setelah perulangan dijalankan. Di samping merupakan contoh dari do while loop. Selanjutnya ada for each loop. For each loop biasa digunakan khusus untuk iterasi pada elemen-elemen array atau koleksi data. Di samping merupakan contoh dari for each loop. Nah, bagaimana sih perulangan membantu dalam pengolahan data? Yang pertama bisa mengotomasi tugas, yaitu memproses data besar seperti membaca file atau menghitung total dengan efisien. Yang kedua ada efisiensi, yaitu mengurangi waktu pengembangan dengan sedikit kode. Yang selanjutnya ada pemrosesan cepat, yaitu mengelola ribuan data dengan cepat melalui iterasi. Yang selanjutnya transformasi data, yaitu memudahkan pengubahan format atau penyaringan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.